Giz dan Anne The Series merupakan lanjutan dari film mereka sebelumnya yang sukses membuat banyak penonton terbawa perasaannya. Mengusung kisah antara Giz dan Anne yang dipertemukan kembali, membuat hati Anne menjadi goyah dan bingung. Siapa sebenarnya yang dia cintai? Apakah itu masih Giz atau Bayu? Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan review ke kalian salah satu series Indonesia terbaru yang tayang di aplikasi video. Ini merupakan lanjutan dari film mereka sebelumnya yang tayang tahun lalu. Yap, apalagi kalau bukan series yang berjudul Giz dan Anne. Ini pasti kalian udah tahu ya, yang diangkat dari cerita novel terkenal karya dari Rintik Seduh. Ini adalah cerita Giz dan Anne yang dulunya sempat viral juga. Jadi aku akan review ke kalian tentang series terbarunya ini. Dan buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Oke, langsung aja kita bahas tentang Giz dan Anne The Series. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton, aku saranin nonton dulu yang film dulunya itu yang tayang di Netflix. Jadi ini cerita seriesnya itu kayak berkesinambungan dan berkelanjutan gitu loh dari filmnya yang sebelumnya. Jadi biar nyambung, kalian tonton dulu yang filmnya sebelumnya, baru lanjutin ke seriesnya. Jadi seriesnya ini baru tayang 3 episode dan diperankan oleh pemeran yang sama, yang kayak dulu itu mereka sukses banget memerankan tokoh Giz dan Anne. Siapa lagi kalau bukan Hanggini, kemudian Junior Robert, kemudian ada Roy Sungkono, itu kan. Jadi mereka bertiga ini adalah tokoh-tokoh yang sangat menggambarkan peran Giz dan Anne dan juga Bayu di sini. Aku senang banget nontonnya gitu kan waktu mereka tayang di Netflix, walaupun menurut aku ada plus minus dan juga ada kekurangannya masih, tapi itu menurut aku jalan cerita yang sangat-sangat tersentuh gitu ya ketika nontonnya kayak gitu. Kemudian sekarang aku lihat bahwa akan dibikin series gitu ya, dan sekarang udah tayang kayak gitu. Dan ternyata di samping dari kasus-kasus yang beredar tentang para pemain Giz dan Anne yang sempet viral dan juga bikin kontroversi gitu kan, ternyata mereka masih profesional dan memerankan peran-peran mereka dengan sangat baik. Yap, Hanggini dan juga Junior Robert masih sukses memerankan Giz dan Anne menurut aku di series terbarunya. Oke, kita lanjut ke jalan cerita Giz dan Anne The Series. Jadi ini merupakan lanjutan kan gitu. Jadi sebelumnya itu kan diceritakan pada saat filmnya itu Hanggini udah lulus dari kuliah kedokterannya. Nah, kalau di seriesnya ini Hanggini alias si Anne ini sedang menjalankan internship di rumah sakit gitu. Jadi setelah koas dia internship gitu. Jadi dia sekarang udah hampir-hampir jadi dokter gitulah ya. Dan di sini dia itu udah statusnya bertunangan dengan si Bayu. Nah, aku seneng banget lihat tokohnya Bayu di sini, dimana dia itu husbandable banget, cocok banget sama si Anne kayak gitu. Tapi kisah cinta mereka ini nggak akan semulus itu gitu, karena datang kembali masa lalu yang akan membuat Anne jadi goyah. Yap, siapa lagi kalau bukan Giz. Jadi Giz ini nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul lagi dalam kehidupan si Anne. Ya mungkin mereka memang sudah ditakdirkan, atau mungkin ini kemauan penulisnya gitu kan. Tapi tuh greget banget lihat mereka berdua kayak udah betul gitu kan, si Anne menjalani hidupnya secara realistis dan bahagia bersama Bayu. Tiba-tiba aja si Giz datang kembali dan kayak mengacaukan banget hatinya si Anne kayak gitu. Jadi si Anne ini bingung gitu kan, apakah dia itu masih mencintai si Giz atau enggak gitu, atau memang hatinya tuh udah semuanya dikasihkan ke Bayu kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri seriesnya ini lebih bagus ya dibandingkan dengan filmnya yang terkesan terburu-buru banget dan kayak mau nyelesain skrip aja gitu kan, dalam durasi tersebut tuh harus selesai gitu. Tapi kalau series ini bener-bener asik gitu nontonnya, apalagi lihat beberapa peran-peran pendukung itu bener-bener support banget dan cocok gitu untuk memainkan porsinya masing-masing kayak gitu. Dan yang aku suka juga itu adalah peran dari dokter pembimbingnya si itu ya, si Anne itu kan bener-bener totalitas banget, kayak ngajarin loh bener-bener kalau kamu mau internship ya kamu harus jadi dokter yang sesungguhnya, yang bagus tuh kayak gimana kayak gitu. Selain itu, yang aku kurang serok juga adalah pemeran si Giznya. Nggak tahu kenapa pas di bagian seriesnya ini aku kurang serok aja gitu lihat si Junior Robert. Ya di samping dari permasalahan dia sebelumnya gitu kan, yang sempet bikin sana jadi si galau banget gitu kan si penulis bukunya gitu kan, karena si pemeran Giz dan Anne ini ada yang bermasalah gitu kan. Tapi ya kayak kurang aja filmnya gitu, nggak kayak waktu nonton mereka di filmnya gitu. Junior Robertnya tuh rasanya tuh memerankan Giznya tuh dapet banget gitu filmnya. Tapi kalau yang pasti seriesnya tuh kayak kurang aja gitu. Nggak tahu sih kalau pendapat aku pribadi ya gitu.
Nah, kalau untuk perannya si Anne, menurut aku ini udah makin bagus ya daripada di filmnya sebelumnya yang kayak ekspresinya Anne tuh rasanya menurut aku kurang dapet aja gitu. Tapi kalau untuk yang di seriesnya si Anne ini kayak hidupnya lebih bahagia, lebih ceria gitu kan. Dan dia tuh kayak hidupnya tuh udah komplit banget, udah hampir jadi dokter, udah punya calon suami yang baik gitu kan, punya tunangan yang memang selalu ada untuk dia, dan mereka tuh couple yang pas banget kata aku. Meskipun kadang si Anne ini ngerasa bahwa cowoknya itu boring gitu kan, ya mungkin karena nggak pernah ada masalah kali ya. Tapi ya itu lagi gitu kan, balik lagi si Anne ini ngeselinnya dia itu masih mau membuka celah untuk Gis masuk kayak gitu. Gis ini ketika si Anne mulai ngasih kesempatan untuk berteman dan segala macam, ya dia nggak akan tinggal diam dong, dia akan terus melakukan hal yang bisa merebut hati Anne kembali gitu. Padahal tuh statusnya Anne itu tinggal menunggu waktu aja buat nikah sama tunangannya si Bayu. Kayak aku tuh kasihan gitu loh, ini apakah jalan cerita yang kayak meromantisasi perselingkuhan gitu kan secara nggak langsung. Ini juga bisa dibilang perselingkuhan loh gitu kan. Secara si Gis ini diam-diam chatan sama si Anne gitu kan. Apalagi Anne itu udah punya tunangan sendiri gitu, tapi malah ngotot pengen berteman lah apalah. Itu tuh kayak kedok aja gitu. Kayak si Anne tuh udah dinasehatin loh sama sahabatnya, nggak ada yang namanya istilah mantan itu jadi temen. Itu tuh malah bikin masalah aja gitu. Apalagi konteksnya kamu itu udah mau punya suami, ya masihnya aja si Anne aja yang bikin masalah nih, masih mau gitu loh. Ya namanya juga masih cinta kan ya, dari dulu juga waktu dia nerima Bayu dia emang masih sayang banget sama Gis, yang kita tahu gitu kan jalan ceritanya. Tapi sebagai cewek yang realistis, menurut aku keputusan Anne itu benar-benar udah tepat banget untuk meninggalkan semua hal tentang Gis, karena mereka udah nggak bisa disatukan lagi gitu, dan dia lebih baik memilih kebahagiaannya bersama Bayu. Tapi ya gitu deh, namanya sebuah cerita gitu kan, biar lebih panjang lagi jadi dibikinlah masalah kayak gini nih. Makanya si Anne itu jadi kayak ngasih kesempatan lagi buat Gis masuk ke dalam kehidupannya. Nah, so far aku udah nonton 3 episode yang udah tayang, itu tuh enjoy banget sama jalan ceritanya. Kayak kita tuh dapat banget perasaan-perasaan dimana harusnya tuh Gis ataupun Anne mereka tuh nggak seharusnya seperti itu gitu loh, tapi bikin penonton tuh jadi kesel gitu. Apalagi si Bayu ini adalah tokoh yang paling aku sukai di sini gitu. Jangan sampai Bayu itu disakitin gitu loh, karena dia udah berkorban apapun loh untuk si Anne. Dia sampai rela nunggu Anne sampai lulus, sampai segala macam biar bisa jadi dokter, baru mereka mau langsung ke pernikahan. Itu tuh kayak udah, ya jangan sampai disia-siain deh cowok kayak gitu kan. Dan kita ngerasain banget feel-nya. Aku suka banget sama jalan cerita yang seperti itu. Kayak kita disuruh mikir ya, yang realistis tuh kayak menghadapi hidup tuh seharusnya tuh kayak gini. Jangan terjebak sama yang namanya masa lalu, jangan dikasih celah sama sekali gitu. Apalagi kalau hubungan kalian tuh belum selesai dengan sangat baik dulunya. Ya secara kita kan tahu ya penonton ya, Gis sama Anne itu saling mencintai, bahkan dijadikan dua tokoh yang sangat-sangat kuat dalam cerita ini gitu. Ketika mereka punya celah untuk bersama itu bisa-bisa ya jadi deh gitu kan. Tapi kan ini kayak jatuh-jatuhnya ini cerita perselingkuhan yang dibumbui romansa atau gimana gitu kan. Jadi untuk jalan cerita sih aku enjoy banget, dan aku masih menantikan kisah-kisah selanjutnya gitu. Semoga sesuai sama ekspektasi aku dan Bayu nggak disia-siain ya di sini. Nah, untuk hal yang aku kurang sukai di sini adalah pengambilan gambar dari kameranya. Itu menurut aku agak goyang ya. Aku pikir ini karena aku lagi pusing atau gimana gitu. Ternyata enggak, dan itu memang kerasa banget kameranya tuh goyangnya tuh kurang pas gitu. Jadi kita tuh kurang nyaman pas nontonnya. Padahal udah sekelas series yang tayang di aplikasi video biasanya kan bagus-bagus gitu ya. Kualitas gambar, kualitas videonya dan segala macam. Tapi kalau yang ini tuh goyang banget, dan itu kerasa kurang nyaman aja gitu ketika ditonton. Oke, aku rasa itu ya untuk review pribadi aku tentang series Gis dan Anne. Aku bisa kasih nilai 8/10 untuk review aku pribadi, karena aku suka sama jalan ceritanya, dan menurut aku enjoy banget ketika watching seriesnya dibandingkan dengan filmnya kemarin gitu ya. Jadi aku masih menantikan untuk episode-episode selanjutnya, tapi semoga bisa diimprove lagi gitu pengambilan kamera dan kualitas gambar dan segala macamnya. Well guys, aku rasa itu dulu untuk reviewku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian sudah menonton Gis dan Anne di series. See you again on my next video.